Kedengeran nggak Pak? Jauh, jauh, Ti. Nggak kedenger sih denger, tapi jauh. Dengeran sekarang Pak? Denger, Dengar, dengar, denger. dengar. Lanjutlah. Ya, 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 lanjut. ya. Lanjut dengan tadabbur Yes, ya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 104. Eh, Pada Ustaz Saad, dipersilakan. Terima kasih Wuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita berada di Zoom Al-Azhani, kita membahas ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa setiap pada subuh. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 104 di bawah bimbingan Buya Rizal, didamping oleh Pak Meldi dan didiskusikan bersama Pak Hadril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Artinya lebih kurang, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, bahwa Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. At-Taubah 104. Ayat ini dimulai dengan kata tanya, alam ta'lam, alam ya'lam, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui. Alam, tidakkah Allah tidak langsung memerintah atau menghukum. Allah lebih dahulu mengajak kita berpikir. Banyak masalah iman bukan karena kurang dalil, tapi karena kurang merenung. Kadang kita sudah tahu Allah Maha Pengampun, tetapi hati bertindak seolah-olah Allah tidak mengampuni. Yang lamu, mereka mengetahui. Allah tidak mengatakan yasma'u, itu alam yasma'u. Jadi tidakkah mereka mendengar? Jadi dia mengatakan alam ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui? Renungan ayat ini, mendengar belum tentu mengetahui belum tentu menyadari belum tentu mengamalkan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang dapat mengubah hidup. Jadi alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui? Allah memulai dengan kesadaran, bukan ancaman. Seakan-akan Allah berkata, masalahmu bukan karena pintu tobat tertutup, tetapi karena engkau belum menyadari bahwa pintu tobat itu selalu terbuka. Banyak orang terhalang kembali kepada Allah bukan karena dosanya, tetapi oleh prasangkanya kepada Allah. Mereka mengira dosanya terlalu besar, amalnya terlalu sedikit, Allah tidak akan menerima mereka. Padahal akar masalahnya adalah kurangnya makrifat kepada Allah. Jadi kurang mengenal Allah. Pelajarannya, setiap kali hati merasa jauh mengenal sifat Allah, periksa dulu apakah aku benar-benar mengenal sifat Allah. Ayat ini menggugah kesadaran kita bahwa ada harapan untuk kembali kepada Allah yang dengan tobatnya diterima. Innallahu huwal yaqbalu taubata an ibadihi. Sesungguhnya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya. Ayat ini dimulai dengan innallaha, bahwa Allah. Ayat ini tidak langsung berbicara tentang dosa. Dia mengarahkan pandangan kepada Allah terlebih dahulu. Saat jatuh dalam dosa, jangan terlalu lama melihat dosa. Lihatlah kebesaran Allah yang selalu membuka pintu tobat.
pintu kembali. Kemudian kata ganti huwa, dialah. Itu kata ganti yang independen yang memberi makna penghususan. Manusia biasa menghakimi, bisa menolak, bisa mengungkit masa lalu. Tapi Allah tetap membuka pintu tobat. Oleh karena itu jangan gantungkan harapan pada penerimaan manusia, tetapi gantungkanlah pada penerimaan Allah. Yaqbalu, dia menerima. Allah tidak sekadar memaafkan, tetapi dia menerima. Ada perbedaan besar di situ. Seorang bisa memaafkan tetapi tetap menjauh. Sedangkan Allah menerima hambanya kembali mendekat. Tobat bukan sekedar penghapusan dosa. Tobat adalah diterimanya kembali seorang hamba ke dalam kasih sayang Allah. Taubatan atau tobat, akar katanya berarti kembali. Tobat bukan perjalanan menuju tempat baru, tobat adalah pulang. Seseorang mukmin bertobat sebenarnya dia sedang kembali menuju rumah ruhnya. Kata an itu dari kata ini menunjukkan bahwa tobat datang dari pihak hamba. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi Allah menuntut arah gerak menujunya. Yang penting bergerak menuju Allah meskipun langkah masih tertatih. Ibadihi, hamba-hambanya. Allah tidak mengatakan para pendosa, tetapi mengatakan an ibadihi, dari hamba-hambanya. Artinya dosa tidak menghapus status kehambaan. Orang yang masih bisa menjadi hamba Allah, orang yang jatuh bisa masih menjadi hamba Allah selama dia belum menutup pintu kembali. Kemudian kalimat annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Perhatikanlah urutan ayat ini. Pertama Allah disebut lebih dahulu, baru kemudian disebut tobat. Bukan dikatakan tobat itu diterima, tetapi annallaha yaqbalu taubah. Sesungguhnya Allah lah yang menerima taubatnya. Fokusnya pada ayat bukan pada tobat, tetapi fokuslah pada zat yang menerima tobat. Maka Allah menggunakan kalimat penegasan innallaha. Jadi di situ ada perhatian kita kepada Allah sebagai penerima tobat. Isyarat yang disampaikan bahwa ketika seseorang tobat, jangan sibuk menghitung dosanya. Kenalilah lebih dahulu kebesaran rahmat Allah, karena yang menyelamatkan bukan hebatnya tobat kita, tetapi luasnya rahmat Allah. Allah berkata, para hamba-hambanya, bukan mengatakan para pendurhaka. Ini adalah isyarat bahwa Allah memandang kita sebagai hambanya meskipun mereka pernah berbuat salah. Ayat ini menunjukkan bahwa tobat hambanya pasti akan diterima. Wa ya'khudhu shadaqatin, dan dia menerima sedekah-sedekahnya. Itu wa ya'khudhu, dan dia mengambil. Itu secara lahir artinya mengambil. Dalam tafsir maknanya menerima. Sedekah yang tampak kecil di tangan manusia menjadi besar diterima Allah. Nilai amal tidak diukur oleh ukuran manusia, tetapi oleh penerimaan Allah. As-sadaqati, sedekah-sedekah. Asal dari sedekah kebenaran. Iman yang benar selalu melahirkan pengorbanan. Jika hati benar-benar mencintai Allah, sebagian yang dicintainya akan rela dilepaskan untuk Allah. Kalimat wa ya'khuzu shadaqati, bahwa dia menerima sedekah-sedekah. Setelah menyebut tobat, itu ada amal batin, Allah menyebut sedekah sebagai amal harta. Seakan-akan Allah mengajarkan tobat yang benar tidak berhenti di hati. Ia lahir dari amalan nyata. Seorang orang kembali kepada Allah akan terdorong memperbaiki hubungan dengan Allah dan manusia, dan dengan manusia dan dengan hartanya. Isyarat lain, Allah tidak menyebut besarnya sedekah, tapi tidak menyebutkan jumlahnya, tidak pula menyebut nilainya. Yang disebut Allah adalah menerimanya. Karena nilai amal di sisi Allah ditentukan oleh ikhlas dan penerimaan, bukan oleh besar kecilnya. Ayat ini menunjukkan persyaratan tobat
akan diterima dengan memperbaiki amal perbuatan. Wa annallaha wat-tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini diulangi lagi, wa annallah, bahwanya Allah. Allah mengurangi namanya, dan pengulangan itu mengajarkan kita jangan fokus pada dosa, tapi fokus pada sedekah. Fokuslah kepada Allah, karena inti ibadah bukan amal tetapi hubungan dengan Allah. Wat-tawwabu, dialah yang menerima taubat. Maksudnya berkali-kali menerima taubat, karena bentuknya itu bentuk ada tanda tasjid, itu merupakan tanda pengulangan. Allah berkata, saya sudah berkali-kali menerima mengulangi. Kemudian orang berkata bahwa saya berkali-kali mengulangi dosa yang sama. Allah menjawab, Allah juga berkali-kali menerima tobat selama tobat itu sungguh-sungguh. Ar-Rahimu, yang Maha Penyayang. Ayat ini ditutup dengan rahmat, bukan dengan ancaman. Allah ingin hambanya pulang dengan harapan, bukan putus asa. Imam Ghazali menjelaskan bahwa seseorang hamba harus berjalan kepada Allah dengan perpaduan khauf dan rasa takut dan roja atau harap. Jadi jika berbicara tentang tobat, Al-Quran sering menunjukkan pintu harapan agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian penutup ayat wa annallahu tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha Penyayang. Perhatikanlah bahwa Allah tidak menutup dengan amal manusia. Allah menutup, ayat ini ditutup dengan sifat Allah. Ini adalah pelajaran yang sangat dalam, seakan-akan Allah mengajarkan jangan bersandar kepada taubatmu, tapi jangan pula bersandar kepada sedekahmu. Bersandarlah kepadaku, karena keselamatan bukan hasil amal semata, tapi adalah rahmat Allah. Inilah perjalanan seorang hamba. Dia mengenal Allah, kemudian bertobat, memperbaiki amal menuju rahmat Allah. Jadi seluruh jumlah atau kalimat yang ada dalam ini dirangkum menjadi satu pesan, yaitu sadarlah bahwa Allah belum menutup pintu untukmu. Kembalilah kepadanya dengan tobat yang tulus, buktikan dengan amal yang baik, dan gantungkanlah harapanmu kepada rahmatnya, karena dia Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 25, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Asy-Syura ayat 25. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Az-Zumar 53, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Dan katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian tadabbur dari surah At-Taubah ayat 104. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambahkan pemahaman kita tentang ayat ini, dan semoga kita termasuk orang yang beruntung. Oleh karena itu, beristiqomahlah kita dalam mentadaburi ayat-ayat ini. Marilah kita perbaiki amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, tauhid kita sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini mohon maaf jika apa yang saya bacakan itu terjadi kekurangan. Itulah adalah keterbatasan ada pada kami, dan kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.